Selamat malam, Bung Hermawan. Selamat malam, Bung Aiman. Ini satu hal yang boleh saya katakan dalam 2 pekan terakhir ini adalah angka yang tidak diprediksi, tidak terduga sebelumnya. Kalau dari kami sebenarnya terduga dan terprediksi. Kalau dari kami ya, karena kami hampir menganalisis kasus ini kan dari harian sampai ke evaluasi mingguan. Nah, memang secara umum bagi publik memang mungkin tidak terprediksi, tapi sebenarnya bagi kami ini terprediksi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kan kita sebelumnya sudah bisa sedikit bernapas lega dengan adanya new normal, adaptasi kebiasaan baru atau PSBB masa transisi apapun bahasanya itu, yang kemudian memang ditunjukkan dengan turunnya angka penderita positif serta turunnya rate penularan 1 dan di bawah 1. Tapi kemudian kita melihat beberapa pekan setelah pelaksanaan pelonggaran tersebut, justru angkanya naik luar biasa. Ya, kalau dari situasi-situasi kemarin ini kan sebenarnya masih fluktuatif ya, masih fluktuatif, naik turun kasusnya. Karena juga kami melihat tidak adanya kekompakan pada level nasional, artinya tidak semua kabupaten kota kan menyelenggarakan PSBB. Nah, yang sudah terjadi pelambatan kasus ini kan pada daerah dan provinsi yang ada PSBB. Kalau di Indonesia ini ada 3 provinsi, Bung Aiman. Sebelumnya ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Sumatera Barat yang menyelenggarakan PSBB. Pada 3 provinsi ini memang terjadi pelambatan kasus, tetapi kasusnya masih terus ada. Dari positif rate-nya kadang naik, kadang turun antara 4 sampai 12%. Naik turun di situ. Tetapi kalau kita ditanyakan apakah kita melewati puncak kasusnya, kita belum. Jadi kalau ibarat kurva kita masih ada pada lembah yang menanjak memang. Nah, jadi dari semua analisis kami menunjukkan sebenarnya ya kalau 3 bulan yang lalu kita konsisten penyelenggaraan PSBB itu secara optimal dan masif di berbagai daerah, pertengahan Juli ini harusnya kita udah melewati puncak. Tetapi sejak tanggal 5 Juni misalnya PSBB diistilahkan PSBB transisi yang oleh gubernur dianggap PSBB yang dilonggarkan. Nah, ini mulai kembali adanya resiko-resiko yang pada akhirnya kita juga melihat di DKI masih sangat fluktuatif. Saya ingin tanyakan soal itu, apakah kemudian tingginya angka ini terkait dengan dalam tanda kutip pelonggaran dengan bahasa PSBB transisi atau adaptasi normal baru atau new normal, ataukah memang karena memang sebelumnya tidak terdeteksi lalu sekarang dinyatakan bahwa ada spesimen yang dites begitu besar, hampir 30.000 dan menuju memang 30.000 per hari. Jadi memang karena tesnya masif, bukan karena adanya PSBB transisi atau new normal. Kombinasi. Memang kapasitas pemeriksaan kita kan juga belum optimal bila dibandingkan laju kenaikan kasus. Kalau misalnya setiap kenaikan laju positif terkonfirmasi COVID positif, itu sebenarnya yang istilah lama kita nih ya, adanya ODP dan PDP itu kan berkali-kali lipat juga naiknya. Nah, sementara kalau kita lihat secara umum ini kan fenomenanya iceberg fenomena, gunung es. Jadi real cases sekarang sekitar 80.000 kasus, itu hanya mampu menceritakan sekitar 66% sampai 73% real case. Bisa jadi real cases kita itu lebih dari 120.000 kasus sebenarnya. Hari ini? Hari ini. Dari mana hitungan itu? Karena kami pernah melakukan semacam analisis dan juga temu Dewan Pakar, termasuk dengan teman-teman Patklin, mengatakan bahwa sensitivitas RT-PCR yang kita lakukan itu range-nya antara 66% sampai 73%. Karena ada technical problem faktor, critical faktornya ya, mulai dari cara pengambilan swab, kemudian cara menganalisis, adanya waktu nunggu, kemudian potensi bocor dari transfer virus medium dan lain-lain, sehingga semua yang kita lakukan dengan RT-PCR itu mewakili 66 sampai 73%. Pernah suatu waktu diuji melalui uji kultur ya, jadi level uji yang paling tinggi menghadapi COVID ini kan ada namanya uji kultur. Baru seperti RT-PCR, antigen dan antibody. Nah, seperti rapid itu kan antibody, itu paling rendah itu. Nah, tetapi dengan RT-PCR sebenarnya cukup, ini menjadi golden method sebenarnya. Hanya saja karena tadi technical problem, kompetensi yang mengambil swab, cara nasofaring atau orofaringnya bisa jadi terjadi sensitivitas yang berkurang dari yang seharusnya. Jadi kalau seandainya 100% Anda mengatakan tesnya valid, maka 120.000 hari ini. Perkiraannya demikian. Kalau seandainya kita bicara 120.000, kapan akan turun? Apakah sudah mencapai puncak, lereng, atau bagaimana? Ada 4 faktor yang mempengaruhi itu, Bung Aiman. Pertama, konsistensi dari kebijakan. Jangan lupa, kita ini policy option kita tuh the one and the only, yaitu PSBB. Tidak ada kebijakan lain.
Yang kedua berkaitan dengan PSBB pada akhirnya berkaitan dengan perilaku manusia dalam populasi. Kesadaran kita, kesadaran individu dan komunitas seiring juga dengan dinamika dari kebijakan itu sendiri. Begitu diketatkan, kita kan ada di rumah. Sebenarnya itu terjadi pelambatan. DKI sudah membuktikan itu. Tapi ketika semuanya dibuka, bahkan Car Free Day dibuka, rencana juga bioskop dan lain-lain dibuka, padahal kemarin-kemarin 6 hari yang lalu new announcement dari WHO itu potensial aerosol transmission kan. Artinya hal-hal ini harusnya menjadi perhatian sehingga kita itu pertimbangkan banyak hal. Ada yang ketiga juga berkaitan dengan health system capacities yang kita bicarakan mengenai detection rate, kapasitas pemeriksaan, spesimen dan lain-lain. Seharusnya kita ini udah lebih dari 30.000 per hari memang. Meskipun ada data yang menarik, saya akan sampaikan saudara terkait dengan kondisi yang terjadi di Jakarta. Bahwa ada peningkatan, iya, tetapi tidak membuat kapasitas rumah sakit bertambah. Karena 66% yang kemudian dinyatakan positif adalah OTG, orang tanpa gejala, atau yang sekarang dalam bahasa baru adalah asimptomatik. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Ya ini kan fenomena dari awal ya, sejak kita belajar dari negara-negara lain juga memang dominan asimptomatik. Jadi dari awal sekali bahwa ada yang mengalami severity gitu ya, terutama mereka yang dengan comorbid kan, yang akhirnya bahkan probable to death, yang akhirnya banyak meninggal juga kan pada usia-usia lanjut dengan comorbid. Tetapi pada yang muda, usia produktif antara 15 sampai 45 tahun, memang kebanyakan OTG tanpa gejala, asimptomatik. Dan itu dibuktikan kalau masih ingat kapal Diamond Prince yang bersandar di Jepang dulu. Dari 33.000 sekian yang penumpang kapal, 1.511-nya itu orang yang terkonfirmasi, 66% sampai 70%-nya asimptomatik. Jadi kapan kita akan melewati ini semua? Tentu kita harus siap bermaraton dengan COVID ini. Virus ini akan terus ada di sekitar kita, maka kita tidak perlu berdamai, kita tidak bersahabat, tapi juga kita tidak boleh abai. Dan tidak perlu berdamai, tidak perlu bersahabat, tapi tidak boleh abai. Tidak boleh abai. Jadi the new normal itu kan harus kita maknai sebagai new norm, new behavior, and new culture. Jadi norma yang baru, perilaku baru, dan juga budaya yang baru. Kalau ini sebagai sebuah kebaruan secara holistik, berarti kita menjadikan ini semua momentum untuk shifting paradigm atau new way of our life. Jadi paradigma baru. Jadi kalau membayangkan kita harus kembali pada kenormalan kita 5-6 bulan yang lalu, kelihatannya kini dan ke depan kita harus merubah paradigma itu menjadi lebih waspada, tidak boleh abai, tapi juga tidak boleh lebay gitu ya. Artinya kita harus pada situasi yang proporsional menyikapi kehidupan. Kita berharap para peneliti ilmuwan dan praktisi kesehatan ini cepat mendapatkan simpulan untuk vaksin, bagaimana pengelolaan dan pengadaannya nanti. Walaupun menurut Prof. Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman, ini tidak akan terwujud sebelum akhir tahun depan. Berarti kita masih punya... Akhir tahun 2021? Akhir 2021 baru akan ada. Dan ini kan selama ini kita paling tidak, hemat kami, kita harus melewati puncak pandemi. Kita tidak boleh terlalu melonggarkan semua sektor kehidupan selama vaksin belum ditemukan. Oke, saya simpulkan. Artinya ketika vaksin ditemukan, maka besar kemungkinan ini semua akan selesai. Pertama itu. Yang kedua, sebelum vaksin ditemukan, apakah mungkin ini kita bisa melewati puncak dan turun? Tidak juga, Bung Aiman. Karena kapasitas vaksin di dunia ini, Indonesia boleh jadi akan mendapatkan jatah 20% dari populasi kasusnya. Dan ini penjatahan yang memang regulasi biasa oleh WHO. Jadi kalau penduduk Indonesia 267 juta, anggaplah 10 juta itu ada potensi kasus atau populasi yang beresiko, maka sekitar 200.000 saja yang kemungkinan bisa divaksinkan terlebih dahulu per tahun. Jadi per tahun ini akan dicicil juga. Jadi 200.000? 200.000, Kalau artinya 20%. 200 juta per 5 tahun? Bisa jadi. 10% dari? 20% kuota ya, kuota untuk vaksin. Dari dunia? Dari untuk Indonesia, masing-masing dari kasus ini sekitar 20%. Kalau 200.000 per tahun, artinya kan kalau kita bicara 200 juta, berapa tahun akan selesai? Nggak akan tahun, 1.000 tahun. Nah inilah yang kita perlukan pada akhirnya, paradigma kita yang bergeser tadi, itu harus menjadikan kita itu betul-betul menyikapinya dengan kenormalan baru, bukan dengan situasi normal yang lama gitu. Nah ini nih, dan ini tantangan kita semua, makanya masyarakat itu kan sebenarnya tidak harus menjadi orang yang disalahkan terus. Walaupun kesadaran masyarakat dan kita semua sebagai individu, ini kan tentu berbeda satu sama lain. Tetapi masyarakat kenapa tidak bisa disalahkan? Karena sebenarnya masyarakat bagian dari sebuah sistem yang sistem itu didrive oleh dua, health protocol and health control.
Health protocol need health control. Nggak bisa protokol kesehatan tanpa ada pengawasan kesehatan. Nah, kenyataannya ketika sekitar sebulan yang lalu Kapolri mencabut maklumat keramaian dan pelarangan aktivitas keramaian di ruang publik, ini kan semacam ada psikologi publik. Seolah-olah kita ini tidak tahu kita mau kemana. Belum lagi PSBB. PSBB-nya tidak dicabut, tetapi bahasa PSBB dilonggarkan, bahkan tidak populer lagi PSBB sekarang kan? Ya, ya. Nah, ini kan menjadikan kita bertanya, kita mau dibawa kemana secara kebijakan? Ya, ya. Walaupun secara individu dan masyarakat memang kita harus lebih disiplin. Saya tertarik dengan tadi, betul kita harus saat ini tentu harus aware, abai tapi jangan lebay. Untuk kemudian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol. Tapi ketika nanti vaksin kemudian datang, maka juga tidak bisa serta-merta berbahagia. Tidak bisa serta-merta. Hanya 200.000. Kapasitasnya yang lebih tepat kita proporsionalkan. Jatah kita kemungkinan 20% saja dari total Bukankah populasi. bisa bikin sendiri? Bukankah bisa buat sendiri? Kan Eijkman bisa buat sendiri, kemudian ada juga saya mendengar misalnya plasma darah dari orang yang kemudian positif. Itu kan bisa kemudian menjadi kekuatan baru bagi mereka yang tidak terkena. Sebagai proses saintifik itu bisa dilakukan oleh masing-masing negara. Tetapi dalam proses untuk generalisasi dan akhirnya distribusi secara mendunia itu tetap memenuhi regulasi dunia dan WHO bermain di dalamnya. Tentu banyak hal ya kalau kita bicara di balik itu. Ya. Ada orientasi, ya tentu dunia ini ada tarik-menarik kepentingan, boleh jadi secara kebutuhan realnya, tetapi juga ada bisnis di situ, ada juga pertarungan kekuatan modal dan lain-lain. Karena itu harus store di depan. Jadi walaupun sekali lagi Anda memperkirakan ketika vaksin nanti datang, vaksin nanti jadi, maka tidak akan semua warga Indonesia bisa divaksinasi. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Betul. Dan itu artinya apa yang disampaikan oleh Ketua WHO bahwa kita tidak akan kembali ke normal yang seperti sebelumnya? Iya, kalau pure normally seperti sebelumnya memang kemungkinan tidak akan seperti dalam waktu sebelumnya. yang sangat lama. Kita harus siap untuk berlama-lama memang dengan COVID ini. Tetapi satu, kita tetap harus optimis. Ketika puncak kasus kita lewati, kita belajar dari semua negara yang sudah melewatinya. Itu memungkinkan kita melakukan dinamika, strategi, pengendalian, dan juga aktivitas ekonomi kembali. Jadi ekonomi kita yang kita sudah mendekati 2,7% pertumbuhannya, sebenarnya bisa aja reborn atau refresh kembali. Dengan kondisi normal baru tadi. Kondisi yang sudah kita melewati puncaknya, artinya kasus terkendali. Ya. Tetapi kalau turn back to all normal, mungkin impossible. Baik, dan kita semua bisa melakukan itu dengan optimisme, tapi juga dengan tidak abai. Tidak abai. Meskipun jangan lebay. Setuju sekali, Bung. Baik, terima kasih Bung Hermawan Saputra dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKM. Terima kasih. Terima kasih. Memberikan informasi dan pandangannya.